Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Yakobo, si jabat di mata kuliah Pasar Uang Pasar Modal. Yang topik hari ini akan kita pelajari mengenai indeks saham. Seperti slide yang ada di depan, ini menjelaskan mengenai indeks saham. Teman-teman, indeks saham itu merupakan ukuran secara statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham. Berarti bukan satu saham tapi beberapa saham sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Nah, oleh karena itu tujuan dan manfaat dari indeks ini ada beberapa macam. Salah satunya itu adalah mengukur sentimen pasar. Indeks dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur sentimen pasar, yang dimana perubahan nilai yang tercermin dalam satu indeks dapat dijadikan menjadi indikator yang merefleksikan opini kolektif dari seluruh pelaku pasar. Nah, ini bisa menjadikan cerminan dari satu indeks itu dapat dijadikan indikator untuk merefleksikan, artinya untuk mencerminkan, mendeskripsikan tanggapan secara kolektif dari seluruh pelaku pasar. Kan pelaku pasar kan bukan hanya 1-2 orang, tapi mungkin sampai jutaan orang Jadi kita bisa melihat dengan adanya indeks ini bisa mengukur sentimen pasar. Kemudian yang kedua dapat dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan juga ETF indeks serta produk turunannya. Indeks juga dapat digunakan sebagai acuan ataupun basis produk investasi, di mana investasi pada reksadana indeks Anda teman-teman harus ketahui ada reksadana indeks atau ETF yang menggunakan acuan indeks, memastikan bahwa portofolio yang dikelola oleh manajer investasi kalau reksadana itu kita percayakan dana kita untuk diolah oleh manajer investasi itu sesuai dengan indeks. Jadi investor dapat memilih indeks yang sesuai dengan exposure ataupun profil risiko yang diharapkan. Selain itu, indeks saham juga dapat digunakan untuk produk turunannya seperti kontrak berjangka, opsi, waran terstruktur Kemudian benchmark bagi portofolio aktif. Nah, indeks juga dapat digunakan sebagai benchmark ataupun acuan Benchmark itu acuan bagi portofolio aktif. Dalam suatu portofolio perlu ditentukan benchmark yang paling sesuai dengan mandat ataupun profil risiko dari investasi tersebut, sehingga dapat mengukur teman-teman kinerja produk investasi yang dikelola oleh si manajer investasi. Pemilihan indeks yang tepat sebagai benchmark benchmark itu sebagai acuan sangat menentukan risiko dan kinerja manajer investasi. Sebagai contoh ketika investor memilih ataupun memiliki mandat untuk menginvestasikan sahamnya di sektor keuangan, maka indeks benchmarknya yang lebih tepat digunakan adalah indeks sektor keuangan jangan indeks di sektor gabungan, ataupun jangan juga kita melihat di sektor bukan keuangan itu teman-teman. Itu tujuan ataupun manfaat dari indeks. Kemudian yang keempat itu proksi dalam mengukur dan membuat model pengembangan investasi ataupun return, serta risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Proksi proksi itu bisa berarti variabel untuk mengukur ataupun indikator untuk mengukur. Jadi kita bisa melalui indeks kita bisa membuat proksi, membuat model pengembalian investasi kita itu menggunakan prinsip CAPM nanti teman-teman pelajari di jenjang yang lebih tinggi lagi di manajemen lanjutan. CAPM itu Capital Asset Price Model.
Kemudian yang kelima itu bisa menjadi proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Artinya, karena indeks itu berisikan profil risiko dan juga pengembalian investasi return ya atas kelompok saham, maka indeks saham dapat dijadikan sebagai proksi pada alokasi aset ya. Di sini paham teman-teman? Oke. Banyak nanti ya, topik ini sangat padat sih sebenarnya, tapi saya akan berusaha ya untuk memberikan beberapa materi dasar ya. Oke, kita selanjutnya mengenal ya beberapa indeks saham. Tapi sebelum ke sini ya teman-teman harus pahami klasifikasi indeks di Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia mengenal ada 4 klasifikasi. 4 klasifikasi. Yang pertama itu adalah indeks ya, headline, indeks yang dijadikan acuan utama untuk menggambarkan kinerja pasar modal. Kemudian indeks sektor ya, indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham-saham di suatu kelompok sektor industri. Kemudian indeks tematik, indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham-saham dengan tema tertentu seperti keagamaan, ESG, dan lain-lain. Kemudian indeks faktor, indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung keputusan seperti ukuran valuasi, momentum, volatilitas, dan fundamental serta dividen. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal, Bursa Efek sendiri itu mengenal 4 klasifikasi. Kemudian 4 klasifikasi ini dibagi ke dalam sub klasifikasi. Indeks headline ya ataupun indeks yang dijadikan acuan utama itu dibagi menjadi 4 subklasifikasi ya. Berarti punya pembagian lagi. Subklasifikasi di indeks headline itu adalah composite ya. Kemudian yang kedua papan ataupun board. Kemudian yang ketiga itu liquid. Kemudian yang keempat itu liquid co-branding. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan, siapa aja yang termasuk ke komposit ya, siapa saja yang termasuk ke papan, siapa saja yang masuk ke liquid. Nanti ada penjelasannya. Indeks sektor itu dibagi menjadi 2 ya, komposit sektor ataupun sektor komposit ya. Kemudian ada investable sektor. Demikian juga untuk indeks tematik dan juga indeks sektor itu ada sub. Oke. Oke, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi indeks di Bursa Efek itu ya, itu dibagi menjadi 4 klasifikasi tadi ya. Headline ya. Kemudian sektor. Headline tadi itu ada sub klasifikasinya, komposit, board, liquidity ya, liquid co-branding. Nah, yang masuk kepada subklasifikasi komposit itu adalah IHSG, hanya IHSG tok. Makanya ya teman-teman, kalau indeks IHSG ya itu sering disebut dengan Jakarta Composite Index ataupun indeks Jakarta Composite ya, indeks harga saham gabungan. Kemudian untuk board ya, itu melihat main board ya, papan utama, kemudian development board ataupun papan pengembang. Nah, untuk subklasifikasi liquidity itu ada indeks 30, LQ45, indeks 80. Kemudian liquidity co-branding itu ada Kompas 100 ya,
investor 33, kemudian MNC 36, kemudian bisnis 27. Nah, untuk klasifikasi kedua ya, jika kita berbicara tentang sektor, klasifikasi sektor itu dibagi menjadi dua juga subklasifikasinya. Subklasifikasi komposit sektor ataupun indeks ya, indeks IC, kemudian investable sektor ya. Itu ada juga jenis-jenis indeksnya. Indeks energi, indeks basic, IDX basic ya, IDX indus itu ada. Untuk tematik ya, itu ada ESG ya, kemudian ada syariah, kemudian ada lain-lain ataupun other. Nah, jika JII ya, teman-teman pernah dengar nggak JII? Siapa tahu, Jakarta Islamic Index ya, ini menjadi indeks syariah ya, itu berada di klasifikasi tematik. Kemudian untuk faktor ya, itu ada size, growth, dividend, dan quality ya. Nanti ada Vivindo 25, SMCN Composite, SMCN Liquid ya. Ini ada di stok. Oke, saya kira itu untuk indeks ya, pembagian klasifikasi dan subklasifikasi. Oke teman-teman, berikut ini adalah tabel ya, tabel daftar performan ringkasan indeks bursa efek ya. Di sini yang saya soroti bukan performanya, tapi untuk penamaannya. Nama indeks kita contohkan beberapa aja ya, karena waktu terbatas. Misalnya nama indeks itu indeks komposit ataupun sering disebut indeks harga saham gabungan IHSG ya, dengan kode di CATS index ya, ini kodenya sistemnya IDX itu komposit. Sedangkan kode di Bloomberg ya, ini kode Bloombergnya ada ya, beda dengan kode di JATS itu JCI, Jakarta Composite Index ya. Jadi kalau teman-teman gak usah bingung JCI itu apa ya, indeks harga saham gabungan. Nah, subklasifikasinya itu komposit ya, tanggal peluncurannya itu bayangkan ya teman-teman, 4 April 83 tahun 1983. Jumlah konstituennya 713. Ini semua saham emiten yang ada di bursa efek masuk ya. Jadi patokannya, acuan kita sih sebenarnya IHSG ini. Oke, bisa lihat returnnya ya, risknya 1 tahun terakhir ini memang minus ya, mengalami penurunan banget ya, IHSG itu turun sekali. Nah, untuk deskripsinya teman-teman, apa itu IHSG ataupun JCI? Indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembang di bursa efek. Oke, itu ya, itu contoh yang satu. Yang terkenal lagi itu kita di LQ45, coba yang ini ya. Kode di JATS-nya itu LQ45, di Bloomberg itu LQ45, subklasifikasinya itu liquidity. Kemudian untuk tanggal peluncurannya itu di 1 Februari 97. Jumlah ya, karena dia menggunakan kode 45, otomatis ya jumlah konstituennya itu ataupun jumlah emitennya ada 45 ya. Apa deskripsinya? Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Berarti ini 45 saham yang terlikuiditasnya tinggi dan kapitalisasinya besar ya. Demikian juga untuk penjelasan, kita contohkan satu lagi. Kompas, coba kita lihat. So ini Jakarta Islamic Index ya, untuk yang syariah ya. Ada yang 70, ada Jakarta Islamic Index yang biasa ya, yang JII. Kita yang ini aja. Nah, untuk nama indeksnya itu di kode JATS itu Jakarta Islamic Index ataupun JII, kode Bloombergnya JAK ISL, subklasifikasi itu syariah.
Nah, tanggal peluncurannya itu 3 Juli 2020 baru ya. Jumlah konstituennya 30 ya. Nah, deskripsinya ya. Jumlah produk berbasis indeks itu ada 8. Deskripsinya, indeks yang mengukur kinerja dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditasnya transaksinya yang tinggi ya. Seperti itu ya teman-teman. Kompas 100 ya, itu berisikan tentang deskripsinya indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalis pasar yang besar. Indeks Kompas 100 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group ataupun penerbit surat kabar harian Kompas. Ya. Dan sini saya kira paham ya. Kira demikian ya untuk mengantar mengenai indeks saham ya. Teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memahami. Ya, harap teman-teman belajar ya secara mandiri, karena dalam perumusan SKS sendiri ya teman-teman, itu jika 3 SKS untuk mata kuliah ini berarti ada 3 kali 50 tatap muka berarti 150 menit. Kemudian untuk tugas itu 3 kali 60 menit berarti 180 untuk waktu teman-teman sediakan untuk mengerjakan tugas. Kemudian 3 kali 60 menit itu untuk belajar mandiri berarti 180 juga ya teman-teman. 180 menit untuk belajar mandiri di rumah, berarti ada sekitar 3 jam teman-teman untuk belajar mandiri mengenai topik indeks untuk minggu ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Nggak usah pikirkan bagaimana cara menghitung indeksnya, itu melalui sistem ya, sistem di Bursa Efek sendiri. Nah, tadi saya hanya mengantarkan beberapa topik ataupun dasar pengertian dan pemahaman mengenai indeks saham. Saya kira demikian. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.